rohama di bagasan holong naik paradoti hasadani tondi pinadomuni damai marlambok ni rohama di bagasan holong naik paradoti hasadani tondi pinadomuni damai. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Memulai hari ini dengan semua aktivitas yang sudah kita rencanakan, sejenak kita rehat untuk menyegarkan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat, kasih, dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Dan di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilahkan. Nas Renungan Harian Jumat 4 Desember 2025 diambil dari Efesus 4 ayat 2. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Dalam bahasa Batak Didok, martorok di roha situtu, marlambok jalamar hombas di roha, nasi hehelan di bagasan roha naholam. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita pagi ini adalah menjadi generasi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saat ini kita hidup di era serba cepat dan real time. Dengan gadget dalam genggaman, kita bisa mengakses informasi dunia seolah tanpa batas. Dengan gadget juga, kita bisa mempublikasikan tentang apa yang sedang kita lakukan dan bercerita tentang apa yang kita alami dan rasakan melalui tulisan, foto, ataupun video. Kita bisa melihat bagaimana teknologi ini seolah berlomba adu cepat untuk menawarkan yang terbaik demi kenyamanan manusia menjelajah dunia maya seolah tanpa batas dengan berbagai cerita dan informasi. Dan demi memuaskan diri, sadar atau tidak sadar, kita pun seolah terbawa arus derasnya perlombaan untuk menjadi yang lebih cepat dalam mencari berita, kemudian membagikannya, bahkan sampai memviralkannya demi mempertahankan eksistensi dan ketenaran diri. Tentu kemajuan teknologi ini tidak semua berdampak baik. Bak dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya, bahkan sampai merusak citra diri. Saya ambil kejadian akhir ini yang sangat viral. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita tumbler. Kita tahu apa itu tumbler? Itu adalah semacam botol minuman yang terbuat dari bahan tertentu dengan dilabeli merek-merek minuman terkenal. Awalnya saya bingung, bagaimana mungkin sebuah berita tumbler menjadi trending topik? Usut punya usut, ternyata cerita ini bermula dari hilangnya sebuah botol tumbler yang berada dalam tas yang tertinggal di kereta rel listrik atau KRL. Pemilik tumbler kemudian memviralkan kejadian tersebut dan tidak peduli dengan tawaran damai dari petugas KRL yang berniat menggantikan senilai uang untuk mengganti kehilangan tersebut. Sekalipun bukan petugas ini yang mengambilnya,
Dia hanyalah menyerahkan tas yang ditemukan kepada pemiliknya. Kemudian diceritakan dampak dari berita viral tersebut. Petugas KRL ini harus kehilangan pekerjaan alias dipecat dengan tidak hormat. Dia seolah dihakimi telah mencuri tumbler yang hilang tersebut. Dunia sosial media pun dibuat menjadi riuh dengan kecaman, amarah, dan makian para netizen atas ulah orang yang sudah memviralkan kejadian tersebut. Dengan cepat, netizen pun bergerak mencari tahu siapa pelakunya, di mana sekolahnya, alumni mana dia, dan apa pekerjaannya. Bagaimana mungkin ada orang setega itu pada orang yang sudah membantunya? Kalaupun tumbler itu hilang, tentu tidak sebanding dengan hilangnya pekerjaan sang security tersebut yang notabene adalah tempatnya mencari nafkah hidup. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, cerita viral di atas pun tidak berakhir sampai di situ. Kini alur cerita seolah berganti dari zero menjadi hero, dan pelaku viral pada akhirnya mendapat ganjaran yang setimpal dari perbuatannya yang tidak tahu dalam berterima kasih pada orang yang sudah menolongnya. Dari kejadian ini, kita bisa melihat dampak dari hidup yang terjebak dalam kemajuan teknologi telah membuat sebagian orang menjadi lebih egois, mudah tersinggung, gampang marah, sulit menerima perbedaan. Sifat penyabar semakin menipis, dan kerendahan hati seperti barang langka. Ini tentunya sangatlah menyedihkan dan memprihatinkan. Di tengah dunia yang semakin keras, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali kepada karakter Kristus, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apakah karakter seperti ini sederhana? Tentu tidak. Justru inilah yang membuat iman Kristen kita semakin berdampak. Bukan sekedar lewat kata-kata, tetapi lewat karakter dan sikap hidup. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, untuk lebih memahami nats renungan hari ini, kita perlu memahami konteks pada saat itu. Surat Efesus ditulis oleh Paulus saat ia berada dalam penjara. Gereja Efesus bukanlah gereja biasa. Itu gereja urban, multikultural, dan sangat beragam. Ada jemaat Yahudi, Yunani, Roma, budak, orang kaya, pedagang, dan pekerja. Perbedaan latar belakang ini memicu adanya gesekan budaya, konflik kecil, cara berpikir yang berbeda, dan ego masing-masing. Paulus tahu bahwa gereja bisa hancur bukan karena masalah teologi, tetapi karena masalah karakter. Karena itu, ia menekankan 3 hal yang harus menjadi pondasi hidup berjemaat, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan semuanya harus dilakukan dengan kasih yang nyata. Mari telisik lebih jauh tentang nats hari ini. Yang pertama, rendah hati. Kerendahan hati bukan berarti minder atau merendahkan diri, tetapi tidak merasa diri paling benar, siap mengakui salah, mau belajar, tidak merendahkan orang lain, dan sadar bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti lembek. Dalam bahasa Yunani, lemah lembut berarti kekuatan yang dikendalikan. Kita bisa contohkan lemah lembut ini dengan kejadian ketika kita bisa marah, tapi kita memilih menahan diri. Ketika kita ingin membalas komentar, tapi kita memilih diam. Dan ketika kita mampu menjatuhkan seseorang, kita memilih menolong. Itu artinya lemah lembut bukan soal kemampuan, tetapi lagi-lagi adalah soal pilihan karakter.
Yang ketiga, sabar. Kita hidup di era real time. Semua harus cepat, termasuk perubahan orang lain. Tetapi sabar berarti memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh, tetap mengasihi meski disakiti, menahan diri meski keadaan tidak sesuai harapan, dan percaya bahwa proses Tuhan tidak selalu instan. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani. Dan yang keempat, kasih dalam saling membantu. Kasih itu bukan kata-kata. Zaman sekarang orang gampang bilang love you bro, love you sis, tapi sulit hadir saat teman benar-benar butuh. Kasih menurut kitab Efesus berarti peduli, mau bergotong royong mengangkat beban saudara. Terlebih dengan kejadian baru-baru ini yang terjadi di Aceh, Tapanuli Tengah, dan juga Sumatera Barat, terjadi banjir bandang yang meluluhlantahkan kota-kota wilayah yang dilalui oleh banjir bandang tersebut, hingga terjadi kerugian material, dan tidak sampai di situ, ada nyawa yang melayang di sana. Kasih itu mau hadir dalam proses, dan dia tidak menunggu hanya hasil di akhir. Dan juga kasih itu adalah saling mengampuni. Itu artinya kasih harus sungguh dalam tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus, sebagai penutup, nats renungan hari ini adalah panggilan untuk menjadi orang percaya yang relevan dan berdampak baik, bukan hanya religius. Ada 3 hal yang bisa kita bawa pulang hari ini. Yang pertama, sikap rendah hati. Karena semua yang kita punya adalah anugerah. Yang kedua, sikap lemah lembut. Karena kekuatan sejati terlihat dalam kemampuan menahan diri. Dan yang ketiga, sikap sabar. Karena Tuhan pun sabar terhadap kita. Dan semuanya hanya bisa nyata lewat kasih. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menghadirkan Kristus di dunia ini, bukan lewat ucapan, tetapi lewat karakter dan tindakan nyata. Marsakapma Debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Engkau tahu bahwa kami hidup di dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan seringkali membuat hati kami menjadi keras dan terbawa arus dunia ini. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar karakter Kristus sungguh-sungguh tercermin dalam hidup kami sehari-hari, di rumah tangga, di tengah masyarakat, di pekerjaan, di gereja, dan bahkan di media sosial. Ajari kami untuk merendahkan diri, bukan untuk merasa kecil, tetapi untuk memuliakan Engkau. Lunakkan hati kami agar kami mampu bersikap lemah lembut ketika kami ingin marah. Berikan kami kesabaran untuk menanggung kelemahan saudara-saudara kami, seperti Engkau pun sabar terhadap kelemahan kami. Dan biarlah kasih-Mu menjadi dasar dari setiap langkah, kata, dan tindakan kami. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik. Begitu juga yang sudah bekerja, kiranya mereka dapat bekerja dan berkarir dengan baik. Berdoa untuk para orang tua yang berjuang membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha mereka. Juga bagi jemaat yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, Tuhan, berkenanlah untuk setiap doa-doa dan permohonan mereka. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan besar mereka.
Bagi anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan berikanlah jodohnya, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Berdoa untuk keluarga AP Opus Sungguh Berutondang dari Wik Hegar yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya Tuhan tambahkan berkat, kasih dan sukacita di tengah keluarga dalam membesarkan anak-anak mereka dengan selalu memegang teguh janji pernikahan yang mereka ikrarkan dahulu sampai kakek nenek hingga maut memisahkan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.